Halo semuanya warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Green Street Hooligan, yang berkisah tentang fanatisme klub sepak bola di Inggris. Tapi sebelum itu dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok supporter klub sepak bola Inggris West Ham United yang dipimpin oleh Pete Dunham yang sedang berjalan-jalan di sebuah stasiun. Mereka kemudian dikonfrontasi oleh supporter klub Tottenham Hotspur. Kedua kelompok tersebut pun saling melontarkan ejekan satu sama lain. Dan tak lama kemudian adegan kemudian berpindah ke seorang mahasiswa Harvard yang bernama Matt, yang baru saja di drop out dari kampusnya karena kedapatan memiliki obat-obatan terlarang. Matt sendiri dikeluarkan karena telah dikambing hitamkan oleh teman sekamarnya yang bernama Jeremy. Jeremy sendiri adalah seseorang yang berasal dari keluarga terpandang. Ia tidak ingin nama keluarganya rusak. Sebagai gantinya, Jeremy memberikan uang sebanyak $10.000 ke Matt. Matt mencoba untuk menghubungi ayahnya, akan tetapi panggilannya tidak terjawab. Matt kemudian memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk terbang ke Inggris menemui kakak perempuannya. Sesampainya di Inggris, Matt telah dinanti oleh kakaknya yang bernama Shannon. Di dalam perjalanan, Matt menceritakan semuanya alasan ia bisa sampai dikeluarkan dari kampus. Tak lama kemudian, suami Shannon yang telah pulang kerja bernama Steve telah sampai di rumah. Setelah itu datang lagi Pete, adik dari Steve yang hendak meminta uang ke Steve. Akan tetapi Steve malah memberikan uang ke Matt untuk berkeliling kota. Steve juga menyuruh Pete untuk menemani Matt. Di dalam perjalanan, Pete meminta separuh uang yang telah diberikan Steve ke Matt. Matt yang memegang amanah Steve menolak untuk memberikan uang tersebut. Pete yang telah marah memaksa Matt untuk segera memberikan uangnya. Di sini Matt kemudian mencoba untuk menendang Pete. Namun Pete yang jago dalam berantem berhasil membalikkan jatuh Matt. Pada akhirnya Pete menyerah dan mengajak Matt untuk bertemu dengan temannya. And for fuck's sake, stop saying soccer. Mereka kemudian sampai ke sebuah pub. Sebelum masuk, Pete menjelaskan ke Matt jika teman-temannya sangat tidak menyukai polisi dan juga jurnalis. Maka dari itu, Pete meminta ke Matt untuk tak pernah menyinggung soal ayahnya yang merupakan seorang jurnalis. Setelah masuk, Pete memperkenalkan Matt ke semua rekan-rekannya. Namun, seseorang yang bernama Bover menyambut Matt dengan sangat dingin. Di sini, Matt yang culun bisa membiasakan diri dan akrab dengan mereka. Ketika berada di toilet, Matt didatangi oleh Bover yang memberinya peringatan jika ia tidak menyukai kehadiran orang asing. Setelah itu, mereka bersiap untuk pergi ke stadion menyaksikan pertandingan tim kesayangan mereka. Ketika di dalam stadion, Bover menyuruh Seusai pertandingan, Matt memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah Shannon. Akan tetapi ia telah dibuntuti oleh 3 orang supporter lawan. Dan ketika berada di jalanan sepi, ketiga orang tersebut langsung menyerang Matt. Beruntung Pete dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan Matt. Akan tetapi ada seseorang pria kerdil yang berhasil meloloskan diri. Nah, ketika mereka semua hendak pergi dari sana,
si pria kerdil itu datang dan kemudian melemparkan batu ke kaca mobil mereka. Hal tersebut membuat mereka menjadi sangat marah dan mengejar si pria kerdil tersebut. Namun si pria kerdil tersebut datang bersama dengan pasukannya yang jauh lebih banyak dari kelompok Pete. Matt yang melihat pasukan musuh yang jauh lebih banyak mengajak Pete untuk kabur saja. Namun Pete yang tidak ingin kehilangan muka memilih untuk meladeni mereka semua. Keesokan harinya saat mereka dalam perjalanan ke rumah Steve, Matt menanyakan tentang kelompok GSE ke Pete. Pete kemudian menjelaskan kalau GSE itu adalah sebuah kelompok firma atau semacam kelompok supporter garis keras klub sepak bola. Lanjut, Pete menjelaskan jika GSE memiliki musuh bebuyutan dari kelompok supporter Millwall yang dipimpin oleh Tommy Hatcher. Dan mereka sudah 10 tahun tidak pernah bertemu lagi. Terakhir kali mereka bentrok menyebabkan anak dari Tommy Hatcher meninggal dunia. GSE dulunya dipimpin oleh pemimpin yang sangat disegani. Akan tetapi karena sesuatu hal membuat sang pemimpin mundur serta menyerahkan tongkat kepemimpinannya ke Pete. Ketika mereka sampai, Steve yang melihat wajah Matt lebam-lebam menjadi sangat murka ke Pete karena telah melibatkan Matt dalam hal yang berbahaya. Meskipun Pete telah menjelaskan semuanya, tetap saja amarah Steve tidak terbendung dan seketika mengusir mereka berdua dari rumahnya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi ke pub dan menemui yang lainnya. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung mendapatkan sambutan yang tidak mengenakan dari Bover. Ketegangan pun sempat terjadi. Seseorang kemudian datang untuk menenangkan situasi. Setelah itu, Matt kembali ke rumah Steve untuk mengemas barang-barangnya, sekaligus mengucapkan perpisahan ke saudarinya karena sekarang ia akan tinggal bersama dengan Pete. Keesokan harinya, Pete yang bekerja sebagai seorang guru mengajak Matt untuk bertemu dengan anak muridnya. Di sana mereka menggelar pertandingan di mana Matt akan mengisi posisi sebagai penjaga gawang. Pada awalnya Matt meremehkan para bocah tersebut, hingga ketika pertandingan dimulai, Matt dibuat kewalahan melawan para bocah tersebut. Di malam harinya, Bover yang melihat Matt semakin akrab dengan Pete membuatnya semakin tidak senang. Setelah itu ia memasuki wilayah supporter Millwall, di mana di sana ia bertemu dengan Tommy Hatcher. Tommy kemudian menanyakan tujuan dari Bover masuk ke wilayahnya. Akan tetapi percakapan itu selalu diganggu oleh sepasang kekasih yang ribut. Tommy yang temperamental langsung memberinya pelajaran. George, your bird hasn't stopped fucking rabbiting since I... You can't tell me. See what she's doing? Keesokan harinya kelompok GSE berkumpul di stasiun karena mereka akan segera pergi menonton pertandingan tandang, di mana Matt sendiri tidak diajak dalam perjalanan ini. Namun ternyata Matt justru diam-diam ikut bersama dengan mereka. Di dalam perjalanan, seseorang teman mereka, Dave, menghubungi mereka dan mengabarkan jika puluhan supporter klub Manchester United telah menanti kehadiran mereka di depan pintu stasiun. Karena sudah terlanjur berada di dalam kereta, Bover kemudian menekan tombol darurat yang membuat kereta berhenti. Matt kemudian menyarankan Pete untuk mengurungkan niatnya datang ke Manchester. Namun Pete yang tidak ingin kehilangan harga diri menolak saran dari Matt. Di sini Matt mempunyai ide dengan menumpangi sebuah mobil box. Berkat ide dari Matt, GSE berhasil memberikan serangan kejutan yang tidak disadari oleh supporter Manchester United.
Aksi keberanian mereka tersebar dengan begitu cepat ke seantero Inggris, dan nama GSA pun kembali berjaya. More confident, and people could spot it from a mile away. Singkat cerita, pada saat Matt mendatangi kediaman kakaknya, ia dikejutkan dengan kehadiran ayahnya di sana. Sang ayah dibuat kesal karena Matt yang tidak menghubunginya terkait kejadian di kampus. Namun Matt berbalik marah ke ayahnya karena ayahnya selalu saja sibuk dengan pekerjaannya. You really think I'm a drug dealer? Obviously, I don't know. We could have fought this together if you were innocent. Adegan kemudian berpindah ke para anggota GSA yang sedang mendengarkan live drawing FA Cup, di mana pada live itu mereka akan dipertemukan kembali dengan Millwall setelah sekian lama. West Ham United. Number 5. Akan tetapi seseorang teman Bover yaitu Ned melihat Matt yang sedang bersama dengan ayahnya mendatangi kantor London Times. Ned lantas mengabarkan hal tersebut ke Bover. Scan kembali ke Matt dan ayahnya. Sang ayah kemudian meminta maaf ke Matt karena telah sering mengabaikannya. Ayahnya juga membujuk Matt untuk kembali lagi kuliah ke Harvard. Namun Matt menolaknya. Akan tetapi Matt mengatakan ia akan tetap menulis, yang membuat ayahnya sedikit lega. Di malam harinya, Steve yang sedang berbincang dengan istrinya mengetahui fakta jika Matt adalah seorang mahasiswa jurnalistik. Steve yang mengetahui Matt dalam bahaya datang untuk menemuinya dan mengajaknya pergi dari sana. Dan kita kemudian mendapatkan fakta jika ternyata Steve adalah seorang mantan ketua dari GSA yang sangat disegani. Adegan kemudian berpindah ke Pete yang didatangi oleh Bover dan dua temannya. Mereka kemudian memberitahu jika Matt adalah seorang jurnalis yang sedang menyamar. Pete yang tidak percaya menggeledah barang Matt dan menemukan tesis tentang jurnalistik. Mereka juga membuka laptop milik Matt dan menemukan tulisan jurnal yang mengenai GSA. Adegan kembali ke Matt dan Steve, di mana Steve menceritakan kembali kisahnya 10 tahun lalu, ketika mereka bentrok dengan supporter Millwall. Pada saat itu West Ham menerima kekalahan 0-3 di kandang Millwall. Mereka juga mendapatkan tertawaan dari fans Millwall. Hal itu benar-benar membuat GSA sangat panas dan memulai bentrok. Di dalam bentrok, anak dari Tommy terjatuh dan kemudian terinjak-injak hingga tewas. Kejadian itu membuat Steve menjadi sangat trauma dan menyerahkan kepemimpinan GSA ke adiknya. Setelah itu ia bertemu dengan Shannon dan memulai kehidupan yang baru. Shannon sendiri akan meninggalkan Steve jika ia kembali ke kehidupannya yang lama. Setelah menceritakan semuanya, Pete dan yang lainnya datang untuk menemui Matt. Tanpa basa-basi, Bover pun langsung menghajar Matt. Steve mencoba melerai. Matt kemudian menjelaskan jika buku itu hanyalah buku hariannya. Namun Bover tak percaya begitu saja, apalagi setelah mengetahui jika Pete telah mengetahui jika ayah dari Matt merupakan seorang jurnalis dan membiarkan Matt masuk ke GSA. Namun Bover tak bisa berbuat apa-apa karena Pete adalah pemimpin dari GSA. Bover yang kesal lantas meninggalkan mereka semua. Merasa sakit hati, Bover pergi berkhianat dengan menemui Tommy. Bover memberitahu ke Tommy jika Steve sedang berada di markas GSA. Mengetahui hal itu, Tommy bersama dengan pasukannya langsung menyerang markas GSA. Look who's back in the fucking... Terry! Listen! I know someone! I know you remember! No! Terry! Steve yang tertikam di leher segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntung ia masih bisa selamat. Bover tampak benar-benar sangat menyesal. Akan tetapi Pete sudah tak mau lagi menerimanya. Tak lama kemudian Shannon datang menjenguk Steve, di mana Shannon sendiri akan meninggalkan kota hingga keadaan menjadi kondusif. Setelah itu, Pete ingin menyelesaikan semuanya. Ia menyuruh Dave untuk mempersiapkan pertemuan mereka dengan kelompok Tommy. Singkat cerita, Shannon yang sedang berkemas-kemas dikunjungi oleh Pete dan Matt. Matt kemudian mencoba melarang Shannon untuk pergi.
Namun Pete menjelaskan jika itu adalah pilihan terbaik saat ini. Pete juga menyuruh Matt untuk pulang ke Amerika demi keamanannya. Keesokan harinya, kelompok GSA yang telah berkumpul dan siap untuk menemui Millwall. Sementara itu, Matt menolak mengikuti perintah Pete dan kemudian ikut bergabung dengan anggota GSA lainnya. Pada akhirnya, bentrok pun terjadi. Di tengah-tengah bentrok, Shannon datang untuk menemui Matt. Anak buah Tommy yang melihatnya mencoba untuk mengambil anak Shannon. Beruntung Matt dan Buffer datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Pete yang melihat Tommy akan menghampiri Shannon mengalihkan perhatiannya dengan memprovokasi soal kematian anaknya. Tommy yang murka seketika menghajar Pete hingga tewas. Di akhir film, Matt yang sudah berubah 180 derajat kembali menemui Jeremy untuk membersihkan namanya. Dan kemudian keluar dengan menyanyikan yel-yel West Ham United. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Green Street Hooligan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa semakin berkembang.